terlihat beberapa orang pria sedang memacu kudanya dengan buru-buru. Dia adalah Raja Kuang He yang beberapa hari ini melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan yang memberontak. Sementara menunggu bala bantuan, mereka bersembunyi di sebuah rumah kosong. Tapi tiba-tiba, ribuan anak panah ditembakkan ke tempat persembunyiannya dan menewaskan beberapa pengawal yang setia. Taiyul yang selamat dari hujan panah, kemudian dengan gagah berani menghadapi para pemberontak sendirian. Guna menghindari korban yang tidak perlu, komandan pemberontak yang bernama Min Sung Ho kemudian menantang Taiyul untuk bayuan dengannya. Diketahui Taiyul dan Sung Ho dulunya merupakan pengawal pribadi dari Raja Kuang He. Akan tetapi karena bujuk rayu para pejabat, akhirnya Sung Ho meninggalkan Raja Kuang He dan menjadi musuhan dengan Taiyul. Sialnya dalam pertarungan ini mata Taiyul kelilipan, sehingga memberikan Sung Ho kesempatan untuk menyerangnya. Ketika Sung Ho akan menebas Taiyul, dia dihentikan oleh Raja Kuang He yang memilih untuk menyerah. 18 tahun kemudian Taiyul hidup tenang, jauh dari pemukiman bersama anak gadisnya yang bernama Taeok. Suatu hari ketika sedang berburu, penyakit Taiyul kambuh dan hampir membuatnya pingsan. Karena kondisi matanya sudah sangat parah, mereka disarankan untuk pergi ke Hua Sintang guna mencari obat. Si tabib yakin bahwa mereka akan mendapat obat jika menyebut namanya. Taeok berusaha membujuk ayahnya agar mau pergi ke Hua Sintang. Namun entah mengapa ayahnya menolak pergi ke sana, yang membuat Taeok menjadi bingung. Setelah mengancam akan pergi sendiri, Taiyul akhirnya mengalah dan setuju untuk pergi bersama Taeok. Keesokan harinya mereka pun turun gunung dan pergi menuju Hua Sintang. Saat melewati pasar, Taeok melihat ada keributan dan karena penasaran, dia pun berjalan mendatanginya. Ternyata keributan itu disebabkan oleh para pedagang budak yang sedang menjual istri dari salah seorang warga setempat. Semenjak pergantian kekuasaan, negara Joseon menjadi semakin lemah yang membuatnya tidak bisa bersaing dengan negara tetangga seperti Qing dan Ming. Para pedagang budak ini berasal dari negeri Qing dan dibekingi salah seorang kerabat kerajaan, sehingga para petugas keamanan tidak bisa berbuat apa-apa. Di tempat lain, seorang pejabat Joseon bernama Lee Man-hyuk sedang menjamu utusan dari negeri Qing. Kemudian salah seorang kerabat kerajaan dari negeri Qing datang dan bergabung. Dia adalah Guru Tai, salah seorang pendekar pedang terbaik dari negeri Qing, dan juga ketua kelompok Huang yang adalah para pedagang budak. Di tengah diskusi mereka, suasana menjadi panas. Guru Tai dengan sengaja menghina kerajaan Joseon yang membuat Min Sung Ho menjadi geram. Untuk meredakan suasana, dia kemudian menantang Sung Ho melawan salah seorang anak buahnya. Duel dihentikan ketika pedang Sung Ho hampir menusuk leher lawannya. Guru Tai dan anak buahnya kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Taeok yang telah tiba di Hua Sintang harus kecewa ketika pemilik Hua Sintang yang bernama Huason tidak memberi obat yang dibutuhkan ayahnya. Mereka pun pergi dengan kesal karena merasa telah ditipu oleh si tabib. Guru Tai datang ke Hua Sintang untuk menawarkan bisnis perdagangan budak kepada Huason. Namun Huason menolaknya secara halus. Merasa omongan Guru Tai semakin lama semakin ngaco, Huason kemudian pergi meninggalkannya. Malam harinya, Huason dipanggil pejabat Li untuk datang ke rumahnya. Pejabat Li meminta bantuan Huason untuk dicarikan seorang anak gadis guna dijadikan anak angkat. Huason menyanggupinya dan berpikir jika Taeok adalah calon yang tepat. Keesokan harinya Huason mendatangi tempat Taeok menginap.
Tae-ok terlihat kesal ketika melihat Hwason SKSD dengannya. Hwason mengatakan bisa membantu mendapatkan obat untuk ayahnya. Mereka kemudian pergi ke rumah pejabat Lee. Tae-yul yang baru pulang silaturahmi dari rumah teman lamanya tidak menemukan Tae-ok di penginapan. Setelah mengetahui bahwa Tae-ok pergi bersama Hwason, dia pun segera menyusulnya. Pejabat Lee menyampaikan maksudnya untuk mengadopsi Tae-ok. Dengan iming-iming akan diberi obat yang dibutuhkan ayahnya, Tae-ok dengan senang hati menerima tawaran pejabat Lee. Hwason dan Tae-ok kemudian pamit untuk pulang ke Hwasintang. Sung-ho yang baru tiba di rumah pejabat Lee terlihat terpana ketika berpapasan dengan Tae-ok. Bukan karena Tae-ok cantik atau Hwason yang mirip anggota Blackpink, melainkan karena ikat rambut yang dipakai Tae-ok tidak asing bagi Sung-ho. Pejabat Lee kemudian memberitahu Sung-ho bahwa Tae-ok adalah anak angkatnya. Saat tiba di Hwasintang, terjadi keributan yang disebabkan oleh anak buah guru Tai. Om-om ini menelanjangi pelayan wanita di sana dan memaksa melayani mereka. Hwason yang tidak bisa menahan amarahnya, langsung menyerang bersama pengawalnya. Tapi melawan satu orang saja sudah membuat mereka tak berdaya. Tae-ok datang dan melempar si brewok dengan batu yang membuat pipinya terluka. Si brewok yang murka langsung menyerang Tae-ok, tapi tiba-tiba Tae-yul muncul dan mengatakan, namanya juga anak kecil. Dia kemudian meminta maaf kepada brewok atas perbuatan anaknya. Si brewok akan memaafkan Tae-ok jika Tae-yul minta maaf sambil berlutut. Tae-yul pun menuruti kemauan si brewok, tapi si gundul di belakang brewok langsung menyerang Tae-yul. Akhirnya Tae-yul menunjukkan kemampuannya. Si gundul dianiaya dengan hanya tongkat kecil yang dibawanya. Mereka pun hanya bisa tersipu malu karena telah menyinggung orang yang salah. Di kejauhan, Sung-ho yang melihat kemunculan Tae-yul kemungkinan sudah bisa menyimpulkan siapa sebenarnya Tae-ok. Di malam hari, Tae-yul kemudian menceritakan kebenaran tentang Tae-ok yang ternyata bukanlah anaknya. Tae-ok adalah putri dari Raja Kwang-he yang dulu dikudeta oleh para pejabatnya yang haus akan kekuasaan. Dan Tae-yul adalah pengawal yang dipercayakan untuk merawatnya. Tae-ok yang tidak ingin lagi menjadi beban bagi Tae-yul, akhirnya diam-diam pergi meninggalkan Tae-yul menuju rumah pejabat Lee. Tapi, ternyata keputusannya ini adalah awal dari bencana bagi dirinya. Keesokan paginya, anak buah guru Tai menceritakan bahwa mereka telah dikalahkan oleh seorang pendekar misterius yang sangat hebat. Guru Tai yang penasaran langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menemukan pendekar misterius itu. Selanjutnya dia menugaskan si brewok dan kawan-kawan untuk mengundang Sung-ho ke tempatnya. Guru Tai tertarik dengan kemampuan pedang Sung-ho dan ingin agar Sung-ho bisa bergabung menjadi pengikutnya. Dia pun menawarkan harta, tahta, wanita bagi Sung-ho, tapi Sung-ho yang setia pada tanah air beta menolak tawaran guru Tai dan langsung pergi dari sana. Sebenarnya Sung-ho sangat kecewa dengan pemerintahan yang sekarang. Para pejabat terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan rakyatnya. Lebih parah lagi, dana bansos pun mereka korupsi yang notabene-nya diperuntukkan bagi rakyat miskin dan kurang mampu. Sung-ho sangat menyesal telah membantu menggulingkan Raja Kwang-he. Dia pun memutuskan pensiun dari pemerintahan dan menjalani hidup apa adanya. Di tempat lain, Tae-yul yang tidak mendapati Tae-ok di penginapan memutuskan untuk mencarinya. Saat melewati hutan, pasukan yang dikirim guru Tai menyergap dan menyerangnya. Tae-yul yang sedang buru-buru, tanpa basa-basi langsung membantai mereka. Utusan dari negeri Qing mendatangi guru Tai dan memperlihatkan surat yang dikirim oleh pejabat Lee. Guru Tai menjadi murka setelah mengetahui bahwa pejabat Lee ingin dia mati. Malam harinya, guru Tai datang bersama pasukannya dan membantai orang-orang di rumah pejabat Lee. Tae-ok pun diseret dan hampir mati dipenggal guru Tai yang menyangka Tae-ok adalah anak pejabat Lee. Di sini akhirnya diketahui maksud pejabat Lee ingin mengadopsi Tae-ok.
Ternyata dia ingin menyamarkan anak kandungnya agar selamat dari konflik dengan negara King. Beruntung si brewok yang mengenali Tae-ok menghentikan Kurutai dan mengatakan bahwa Tae-ok adalah putri pendekar misterius itu. Sung-ho juga datang dan meminta agar Tae-ok tidak dibunuh. Sebagai kompensasinya, dia akan bergabung dan menjadi pengikut Kurutai. Di Hwasintang, si Gundul mengamuk dan menyiksa Hwason. Dia ingin menemukan dan membalas Taeyul yang telah mempermalukannya. Tidak lama kemudian Taeyul muncul dan langsung menghabisi si Gundul tanpa perlawanan. Taeyul datang untuk mencari Tae-ok yang kemudian langsung diajak Hwason pergi ke rumah pejabat Lee. Sampai di sana, mereka hanya menemukan barisan mayat yang berjejer rapi seperti ikan teri. Tapi, Tae-ok tidak ada di sana yang bisa disimpulkan bahwa saat ini Tae-ok masih hidup. Taeyul kemudian menanyakan tempat berkumpulnya para pendekar pedang yang dijawab oleh Hwason, kedai arak. Taeyul pun pergi ke sana dan mengobrak-abrik tempat itu. Di sana dia mendapat informasi bahwa Tae-ok telah dibawa oleh para pedagang budak. Taeyul kemudian melanjutkan pencariannya ke markas para pedagang budak. Tapi, setelah melakukan pembantaian dan melepaskan para budak yang ditahan, dia tetap tidak menemukan Tae-ok. Beruntung ada salah seorang pedagang budak yang selamat dikarenakan ketika teman-temannya dibantai, dia sedang menunaikan hajatnya di semak-semak. Dia pun akhirnya membawa Taeyul ke lokasi Tae-ok dikurung, yang ternyata adalah rumah di mana utusan dari negeri King tinggal. Di kediaman utusan dari negeri King, pejabat Lee datang membawa pasukan kerajaan dan memberi ultimatum agar Kurutai segera diserahkan. Jika tidak, pasukan pejabat Lee malah dibantai dalam sekejap. Si brewok yang melihat Taeyul tiba-tiba muncul, langsung melemparkan senjatanya. Si brewok dan rekannya masih tidak bisa mengalahkan Taeyul. Pasukan bersenjata tiba dan membantu si brewok. Lagi-lagi kembali Taeyul harus melakukan pembantaian. Para penembak tidak bisa melumpuhkan Taeyul yang pergerakannya gesit dan irit. Taeyul membunuh pasukan itu satu persatu tanpa kesulitan. Tapi, pasukan pembunuh Kurutai yang terlatih membuat Taeyul bertarung habis-habisan. Beberapa kali dia harus rela terkena sabetan dan tusukan yang tidak bisa dihindarinya. Pada akhirnya Taeyul menghabisi semua orang di sana. Tapi sangat disayangkan, si brewok berhasil melarikan diri. Taeyul yang sudah sangat kelelahan, ditambah dengan penyakit di matanya yang kambuh, akhirnya terjatuh dan pingsan. Si brewok yang selamat melapor kepada Kurutai bahwa semua pasukannya telah dibabat habis oleh Taeyul. Kurutai yang direndam amarah langsung menghabisi si brewok yang tidak becus. Taeyul terbangun di Hwasintang dan mendapati luka-lukanya telah diobati oleh Hwason. Matanya juga kembali normal dan kini bisa melihat dengan baik. Hwason menyarankan agar Taeyul istirahat dulu, tapi karena sangat khawatir akan keselamatan Tae-ok, Taeyul pun pergi tanpa basa-basi. Taeyul lalu pergi mengunjungi teman lamanya yang adalah seorang pandai besi. Di sana dia diberitahu jika kelompok Kurutai ada di dermaga. Dia juga diberikan pedang baru yang mirip dengan pedang lamanya. Tak ingin menghabiskan waktu, Taeyul pun memacu kudanya menuju dermaga. Sampai di dermaga, dia dihadang oleh Sung-ho yang memintanya untuk menyerah, tapi Taeyul pun bertarung kembali melawan Sung-ho setelah sekian tahun lamanya. Namun Taeyul yang dulu bukanlah yang sekarang. Taeyul mengalahkan Sung-ho tanpa membuatnya terluka, tapi Kurutai muncul dan membunuh Sung-ho yang dianggap tidak berguna. Kurutai kemudian menantang Taeyul untuk bayuan dengannya. Jika Taeyul menang, maka Tae-ok akan dibebaskan tanpa syarat. Taeyul pun mengikuti Kurutai ke arena di mana telah hadir utusan dari negeri King, Sung-ho dan pengawalnya, dan Tae-ok yang dijaga ketat oleh harem Kurutai. Melihat Tae-ok yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan, membuat Taeyul tidak fokus melawan Kurutai.
Beberapa kali dia terkena sabetan pedangnya, tapi dengan semangat baja dan tekad besinya, Taeyul berhasil menipu pergerakan Kurutai untuk mendekati Taeok dan menebas leher harem Kurutai. Kurutai yang kalap melihat haremnya terkapar, menyerang dengan membabi buta tanpa memperhatikan kode etik perpedangan yang membuat lehernya tersayat dan dadanya tertusuk pedang Taeyul yang mengakhiri hidupnya. Selesai sudah perjalanan Taeyul menyelamatkan anak gadisnya dari perbudakan. Akhirnya mereka kembali lagi ke gunung, di mana mereka menjalani kehidupan dengan damai. Dan film pun